Bab 1746. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Feng Lai. Plus matikan mengatur ulang. Ini, uang ini, milikmu. Bos menatap tumpukan koin, menelan, dan melontarkan pertanyaan dengan terbata-bata. Omong kosong, tidakkah kamu lihat aku membuang-buang uang? Lu Chen memandang bosnya dengan jijik, dan terus menuangkan koin dengan cincin luar angkasa di tangannya. Bentak, sebuah tamparan terdengar. Sisi lain dari wajah petugas itu tiba-tiba membengkak, dan itu sama persis dengan sisi yang baru saja dibengkak oleh Lu Chen, dan akhirnya berubah menjadi kepala babi. Bos, aku tahu aku salah. Petugas itu panik. Dia tahu ada yang tidak beres, jadi dia buru-buru mengakui kesalahannya. Bocah malang itu ternyata adalah predator laut dalam, orang super kaya, bagaimana dia bisa menyinggung perasaannya. Tamparan dari atasan dianggap sebagai pelanggaran ringan. Jika penyelidikan berlanjut, dia akan dihukum. Anda telah mengabaikan pelanggan berharga kami dan merusak reputasi toko kami. Anda tidak memenuhi syarat untuk tinggal di toko saya. Keluar, bos menatap petugas itu dengan dingin dan langsung memecatnya. Setelah petugas meninggalkan toko dengan panik, bos memasang wajah tersenyum dan menyapa Lu Chen sendiri. Seekor lalat kecil telah mengganggu tamu-tamu terhormat, dan dengan ini saya dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepada Anda. Bos tersenyum, dan berkata lagi, sebagai kompensasinya, semua konsumsi tamu terhormat di toko kita hari ini gratis. Cuma bercanda, dia menuangkan ratusan juta koin Ming langsung ke tokonya. Latar belakang di belakang panggung orang ini sungguh luar biasa, dan dia bahkan mungkin tidak dapat memprovokasinya. Apalagi uang keluarga belum dikucurkan, uang yang menumpuk di konter saja sudah lebih dari kekayaan bersihnya. Anak laki-laki berjas pelayan ini jelas bukan orang miskin, dia mungkin generasi kedua kaya yang sengaja berpura-pura miskin dan mencari kesenangan kemana-mana. Tidak harus gratis, gratis hanya meremehkanku, pokoknya aku tidak bisa menghabiskan semua uangku. Lu Chen terkekeh dan berkata begitu. Ya, lidahku terpeleset. Kata bos cepat, bawakan aku jubah termahal di tokomu, aku ingin memilihnya. Lu Chen berhenti sejenak, lalu berkata, baik pria maupun wanita, saya ingin melihat dan membeli semuanya. Tamu, silakan lewat sini. Mendengar hal tersebut, sang bos tersenyum semakin lebar, membungkuk sedikit, dan menunjuk ke kamar di sebelahnya. Di sana ada ruang jubah termahal, dan ada banyak model jubah di dalamnya. Para tamu dapat memilih dan mencoba apapun yang mereka inginkan pakai. Ruang gamis itu sangat besar dan mewah, dengan ribuan gamis tergantung di sana, mulai dari gaya pria, wanita, dan anak-anak. Lu Chen secara acak memilih beberapa set jubah pria, dan lusinan set jubah wanita, lalu membayar tagihannya. Lu Chen secara acak melemparkan tumpukan koin hantu, sekitar 10 juta keping dialokasikan untuk bos, dan sisanya dibawa kembali ke ring luar angkasa. Ya Tuhan, pakaian ini jumlahnya hanya 100.000. Aku sebenarnya tidak butuh banyak. Bos melihat puluhan juta koin dan tercengang. Bukannya dia tidak menginginkan banyak uang, tapi dia tidak berani memintanya. Asal-usul Lu Chen tidak diketahui, dia bahkan tidak tahu, bisakah dia meminta uang ini dengan santai. Entahlah apakah itu akan menjadi uang yang menyelamatkan jiwa. Aku akan memberimu puluhan juta hanya untuk beberapa potong pakaian, sungguh tiran lokal. Tiran lokal tidak terlalu boros, dia pasti tiran super lokal. Puluhan juta koin, aku bahkan tidak punya uang sebanyak itu. Seorang tiran lokal yang mengenakan setelan pelayan benar-benar membingungkan. Anak ini pasti memiliki latar belakang yang bagus, mungkin dia adalah anggota keluarga besar di Mingchao. Pemilik toko akan menjadi kaya kali ini. Pelanggan di sekitarnya berbisik satu sama lain, iri pada pemilik toko, dan memandang Lu Chen dengan hormat. Saya punya kebiasaan tidak mendapatkan kembali uang yang saya belanjakan, dan memperlakukan uang ekstra itu sebagai tip. Lu Chen memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, koin Ming mudah didapat, dan tidak ada salahnya untuk membelanjakannya dengan santai. Bagaimanapun, setelah meninggalkan Nether Grotto, Nether Coins hanyalah tumpukan koin bekas. Di masa depan, mereka akan digunakan sebagai serba-serbi atau dibuang. Selain itu, koin hantu dalam jumlah besar ini tidak diberikan secara acak, dia ingin mendapatkan nilai darinya. Tip ini terlalu berlebihan. Bos tidak percaya, umumnya saya sering memberi tips seperti ini, kalau tidak bagaimana saya bisa menonjolkan temperamen saya. Lu Chen sebenarnya mengatakan itu.
Aura Tuan Muda tidak perlu dikatakan lagi, itu awalnya adalah aura yang mulia, bahkan jika Anda mengenakan pakaian sederhana, Anda tetap merupakan eksistensi yang luar biasa. Bosnya menyanjung dan menyanjung. 10 juta koin, jumlah yang sangat kecil. Berapa banyak pakaian yang harus dia jual untuk menghasilkan 10 juta? Saat ini, dia sudah memperlakukan Lu Chen sebagai seorang pria, atau anak hilang dari keluarga kaya. Yah, jas ini, jika aku tidak memakainya, aku tidak bisa melarikan diri. Ketika Lu Chen melihat bos menyebutkan pakaian pelayannya, dia tahu perlu mencari alasan untuk menjelaskannya. Sebaliknya, jika orang berpakaian sederhana menghabiskan banyak uang, akan ada hantu jika tidak ada yang curiga. Apalagi dia juga ingin membuat sedikit gambaran untuk interogasi nanti. Tuan Muda melarikan diri. Bos terkejut. Ya, peraturan keluarga-keluargaku terlalu ketat. Aku tidak bisa meninggalkan dunia bawah begitu saja. Jika aku ingin bermain-main, aku harus berdandan. Kalau tidak, bagaimana aku bisa lepas dari keterikatan para penjaga itu? Lu Chen langsung mengarang cerita. Jadi begitu, bos langsung merasa lega, orang yang datang ke Nethernes pada dasarnya adalah orang kaya. Karena sarang hantu tidak menggunakan koin hantu, melainkan batu roh bergaris biru yang puluhan ribu kali lebih berharga dari koin hantu. Terlebih lagi, Lu Chen juga mengatakan bahwa peraturan keluarga sangat ketat, dan ada penjaga, mereka jelas merupakan keluarga besar. Ngomong-ngomong bos, ngomong-ngomong aku ingin menanyakan sesuatu. Melihat bosnya sedang dalam perjalanan, Lu Chen merendahkan suaranya dan bertanya, saya ingin membeli sesuatu kali ini, tetapi saya baru di kota ini dan saya tidak mengenal kota itu. Saya ingin tahu apakah ada sesuatu aku ingin di sini. Tuanku bertanya tentang hal-hal di kota ini, saya benar-benar menemukan orang yang tepat, saya telah tinggal di kota ini selama ratusan tahun, dan saya mengenal kota ini seperti punggung tangan saya. Bosnya berkata, saya tidak tahu apa yang diinginkan Tuan Muda. Tulang dan bangau yang misterius. Kata Lu Chen, benda ini hanya tersedia di wilayah abadi, dan sama sekali tidak ada benda seperti itu di kota ini. Bos terkejut. Benar saja, bahkan tidak di sini, mungkin tidak di seluruh gua Nether. Lu Chen menghela nafas, berpura-pura kecewa dan berkata, jika saya tahu siapa yang memilikinya, saya akan membayar harga yang sangat mahal untuk membelinya. Saya sangat membutuhkannya. Kalimat ini samar, tapi sebenarnya dia bertanya kepada bosnya, tahukah Anda di mana tulang bangau Suandan berada? Tuanku tidak akan berkecil hati. Tidak ada hal seperti itu di kota ini, tapi bukan berarti tidak ada tempat lain. Bosnya terkekeh, dan berkata lagi, saya mendengar bahwa penguasa dunia bawah bisa mendapatkan benda ini, mengapa Anda tidak menemukan penguasa dunia bawah? Jika saya dapat menemukan Tuan Ming, apa yang akan saya lakukan di sini? Saya di Nethernes, jadi saya tidak bisa mendapatkan barang ini sama sekali. Lu Chen berkata begitu. Ini juga sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mudah oleh penguasa dunia bawah. Bos mengambil puluhan juta tip dari Lu Chen, jadi dia secara alami akan mengungkapkan semua yang dia tahu. Selain penguasa dunia bawah, sebenarnya ada tempat lain di mana Anda bisa mendapatkan tulang bangau Suandan. Styx. Bos tiba-tiba tidak berbicara, tetapi mengirimkan suara itu ke Lu Chen seperti ini. Lu Chen segera memikirkan Yao He, bertanya-tanya apakah itu sama dengan Yao He. Lu Chen ingin bertanya, di mana Styx? Apa yang spesial dari Styx, dan bagaimana situasi Styx? Justru karena dia tidak tahu bagaimana situasinya, Lu Chen pada akhirnya tidak menanyakannya. Bagaimana jika Styx adalah tempat yang terkenal? Dia telah menyatakan bahwa dia berasal dari dunia bawah, dan jika dia menanyakan hal ini, bukankah dia meminta orang lain untuk meragukannya? Mengapa saya tidak tahu bahwa sungai Styx memiliki tulang bangau dengan inti hitam? Lu Chen berpura-pura menjadi misterius, dan bertanya balik. Sebenarnya ini masalah yang relatif rahasia. Tidak banyak orang yang mengetahuinya, dan saya tidak ingin menimbulkan masalah, jadi wajar saja saya tidak akan mengungkapkannya begitu saja. Bos berkata lagi, saya juga pernah melewati sungai Styx, dan saya mengetahuinya dari bos besar secara tidak sengaja. Mengapa tulang hitam dan bangau muncul di sungai Styx? Lu Chen bertanya, apa yang aneh tentang ini? Sumber sungai Styx adalah alam abadi. Kadang-kadang, seekor burung bangau misterius mati dan jatuh ke sungai Styx, sehingga secara alami mengalir ke kita. Bos datang melalui transmisi suara seperti ini lagi. Jadi begitu, Lu Chen tiba-tiba menyadari,
dia tidak dapat melihat apapun di permukaan, tetapi hatinya sangat terkejut. Styx sebenarnya berasal dari domain abadi, artinya terhubung ke domain abadi dan merupakan pintu masuk ke domain abadi. Namun jika Anda pergi ke sungai Styx untuk mendapatkan tulang bangau Suandan, sebaiknya berhati-hati. Tulang bangau Suandan tidak bisa Anda dapatkan di bagian tengah dan hilir sungai Styx, karena ada yang memotong janggutnya di sungai, hulu sungai Styx. Bos berkata lagi, kamu harus naik ke kelas atas, itu satu-satunya harapan. Saya tidak tahu siapa yang mencukur janggutnya, apakah saya pernah berkompetisi dengan yang lain? Lu Chen bertanya, bersaing, kamu terlalu banyak berpikir, sampah yang mengalir dari negeri dongeng adalah harta karun bagi kami, dan orang yang menyelamatkannya di internet adalah bos Mingsu kami. Bos berkata seperti ini, sebenarnya, hulu dari sungai Styx terlalu jauh dan jalannya berbahaya. Kami biasanya pergi ke sungai Styx yang hanya berada di bagian tengah dan hilir. Hanya sedikit orang yang pergi ke hulu. Tentu saja tidak ada yang tahu tentang hulu. Kondisinya, ya, saya pergi ke hilir sungai Styx, dan saya belum pernah ke hulu. Lu Chen mengikuti kata-kata bosnya dan berkata tidak masuk akal, lalu lolos begitu saja. Hulu sungai Styx telah diambil alih oleh bos itu, dan semua sampah yang mengalir dari domain abadi adalah miliknya. Kamu tidak boleh menyusuri sungai Styx untuk memancing sendiri, atau kamu akan mati kematian yang menyedihkan. Siapa nama pria besar itu? Raja Du. Apakah bos ini raja yang sebenarnya? Itu benar, Du Wang tidak terkenal di kalangan Hades, tapi izinkan saya memberitahu Anda, kekuatan tempurnya begitu kuat sehingga bahkan penguasa dunia bawah pun takut padanya. Petik 2. Sial, seberapa takutnya penguasa dunia bawah padanya? Bukankah dia sulit untuk didekati? Kamu salah menebak, Raja Du memiliki kepribadian yang sangat baik dan mudah didekati, dan dia terutama suka berurusan dengan pengusaha seperti saya. Terakhir kali saya melewati hulu Styx, dia mengagumi saya dan minum beberapa gelas anggur roh bersama saya. Saat itulah saya mengetahui bahwa Raja Du telah menangkap tulang bangau hitam dan bertanya apakah saya mau membelinya. Kamu tidak membelinya. Tentu saja saya tidak membelinya. Raja Du mematok harga setinggi langit. Siapa yang mampu membelinya? Kudengar penguasa dunia bawah mendapatkan tulang bangau Suandan, mungkinkah itu dari Raja Du? Aku tidak tahu tentang ini, tapi dengan harga yang ditawarkan Raja Du, hanya sedikit orang di seluruh klan Ming yang mampu membelinya, dan mungkin hanya penguasa dunia bawah yang akan membelinya. Saat itu, berapa harga yang ditawarkan Raja Du? 2 miliar kati batu roh bermotif biru. Sial, banyak sekali. Kemurniannya seperti apa? 2 miliar kati, menurutmu 20 kati. Pasti kemurniannya rendah, jika kemurniannya sedang, penguasa dunia bawah tidak akan bisa mengeluarkannya. Jangan pernah berpikir tentang kemurnian tinggi, di sana jumlahnya tidak begitu banyak di seluruh Mingsu. Itu benar, terlebih lagi, meskipun tulang bangau Suandan adalah harta karun dari alam abadi, bukan berarti Anda bisa menjadi abadi jika memakannya. Konon tulang bangau Suandan hanya dapat digunakan untuk tujuan khusus, dan tidak ada gunanya, agar orang-orang biasa datang dan membelinya kembali dengan sejumlah besar uang, kecuali orang tersebut memiliki terlalu banyak uang untuk dibelanjakan. Petik 2. Ya, saya adalah tipe orang yang memiliki terlalu banyak uang. Lu Chen diam-diam tersenyum, dan berkata melalui transmisi suara, terima kasih bos atas bimbingan Anda. Saya akan langsung pergi ke hulu sungai Styx untuk mencari duang, mencoba keberuntungan saya, dan menegosiasikan kesepakatan. Tip yang Anda berikan sangat besar, saya harus mengungkapkan beberapa informasi rahasia kepada Anda, itulah yang harus saya lakukan. Bos menjawab lagi, ketika Anda melihat duang, Anda langsung mengatakan bahwa Anda adalah seorang pengusaha, dan Anda dibimbing oleh kenalan Anda untuk membeli sampah domain abadi darinya. Dia biasanya akan bersikap sopan padamu. Setelah mengobrol sebentar dengan pemilik toko melalui transmisi suara, dan menanyakan hal lain tentang Styx, Lu Chen pergi dengan puas. Taburkan sedikit koin Ming, dan dapatkan informasi tentang tulang bangau Suandan, yang sangat berharga. Lu Chen tidak langsung meninggalkan kota dunia bawah, tetapi pergi ke toko lain untuk melihat apakah ada produk khusus dari dunia bawah, dan membeli satu batch. Ternyata banyak makanan khas di Gua Nether yang tidak tersedia di lapangan. Sayangnya produk khusus tersebut kualitasnya buruk dan tidak terlalu efektif. Lu Chen tidak menyukainya dan tidak membeli apapun. Pada akhirnya,
Lu Chen beralih ke toko buku, yang merupakan rutinitas. Setiap kali dia pergi ke kota dari setiap ras yang bermusuhan, Lu Chen akan membeli sejumlah besar buku dan peta ras ini untuk dipelajari oleh para petinggi umat manusia. Bagaimanapun, ada penghalang penampilan dan aura antar ras, dan mata-mata manusia tidak dapat menembus ras musuh, sehingga mereka hanya tahu sedikit tentang ras musuh. Terutama Mingzu, gua tertutup ras di benua non-Yuanwu ini, selalu menjadi misteri bagi dunia luar. Mengenai hal-hal tentang Mingzu, belum lagi umat manusia tidak tahu apa-apa, bahkan para hantu, musuh bebuyutan Mingzu, memiliki pengetahuan yang terbatas. Xiao Qian pernah memberitahu Lu Chen sesuatu yang berhubungan dengan klan Ming. Gua hantu ini awalnya disebut Gua Hantu, dan telah menjadi wilayah klan hantu sejak zaman kuno. Namun di zaman kuno, klan Ming tiba-tiba datang ke benua Yuanwu, menduduki Gua Hantu, dan menamainya Gua Neter. Terlebih lagi, klan Ming dengan kejam membantai klan hantu dan ingin memusnahkan klan hantu. Pada saat itu, Kaisar Hantu membuka Gua Hantu dengan kekuatannya sendiri, dan memimpin klan hantu yang masih hidup untuk bersembunyi di dunia bawah di lapisan bawah gua. Namun, klan Ming tidak melepaskan klan hantu, dan malah melancarkan serangan ke dunia bawah, bersumpah untuk membuat semua klan hantu punah, tidak meninggalkan satupun yang tersisa. Namun klan hantu, dipimpin oleh Kaisar Hantu, menjaga Gua Hantu dan menjauhkan klan Ming dari dunia bawah. Klan Ming tidak bisa masuk, dan mereka tidak menyerah, dan akhirnya terjebak dalam kebuntuan jangka panjang dan berperang dengan klan hantu. Bertahun-tahun kemudian, klan Ming telah membangun fondasi yang kokoh di Gua Neter, yang setara dengan mendapatkan pijakan yang kokoh di benua Yuanwu. Klan hantu juga membuka tempat reinkarnasi di dunia bawah. Melalui penyembuhan dan pengasuhan bayi yang baru lahir, mereka secara bertahap menjadi lebih kuat, dan akhirnya mereka mampu melawan klan Ming. Sayangnya butuh waktu terlalu lama bagi klan hantu untuk memulihkan vitalitasnya. Klan Ming telah menempatkan diri mereka di dalam gua, dan klan hantu tidak akan pernah bisa kembali ke gua. Sejak itu, terjadi perang tanpa akhir antara klan hantu dan klan Ming. Status Xiao Qian di klan hantu tidak tinggi, dan dia tidak bisa berhubungan dengan klan hantu tingkat tinggi, jadi dia hanya mengetahui begitu banyak informasi. Adapun dari mana klan Ming berasal, mengapa mereka menargetkan klan hantu, bahkan Xiao Qian tidak tahu. Oleh karena itu, mendapatkan berbagai buku Mingzu akan memainkan peran tertentu dalam menguraikan Mingzu. Sangat aneh di pihak Mingzu. Buku dan peta di balapan lain tidak bernilai banyak uang, tapi harganya sangat mahal di sini. Lu Chen hanya membeli ratusan buku dan beberapa peta, dan dia benar-benar menghabiskan 100 juta koin. Berani merasa buku dan peta Mingzu itu langka, dan semuanya dijual kepada orang kaya. Untungnya, dia mendapat ratusan juta koin dari rumah orang kaya yang tidak tahu siapa, kalau tidak, dia bahkan tidak akan bisa membeli buku. Setelah meninggalkan toko buku mahal itu, Lu Chen tidak ingin berbelanja lagi, dan tidak ada barang yang bisa dibeli. Lu Chen telah membuang set pakaian pelayan itu, dan menggantinya dengan satu set jubah brokat mahal yang baru dibeli. Dia tampak seperti orang kaya dari klan Ming, dengan gaya pohon giok menghadap angin. Ketika dia kembali, Linghua dan kedua hantu wanita itu tidak mengenalinya untuk beberapa saat, dan hampir menyerangnya. Untungnya, fitur wajah Lu Chen tidak banyak berubah, dan mereka akhirnya mengenalinya. "Bos, kamu, Lu Chen, kamu." Linghua dan kedua hantu wanita itu begitu terkejut hingga mereka hampir tidak dapat berbicara. Mereka tahu bahwa Lu Chen memiliki sarana untuk menyamar dan mengubah nafasnya, tetapi mereka tidak tahu seberapa pintar cara Lu Chen. Hanya saja mereka tidak menyangka metode Lu Chen begitu ampuh hingga dia berubah menjadi nadir seutuhnya. Itu benar-benar di luar dugaan mereka dan mengejutkan mereka. "Yah, aku hanya mengubah wajahku, jangan ribut." Lu Chen terkekeh, mengeluarkan lusinan set jubah wanita Mingzu, dan menyerahkannya kepada Linghua dan kedua hantu wanita itu. "Hei, jubah ini sebenarnya baru, apakah bos pergi ke toko untuk mengambil sesuatu?" Xiao Di melihat jubah itu dan bertanya. "Seperti yang kubilang, aku tidak akan pernah membawakanmu baju lama. Kalau kamu ingin mendapatkannya, belilah yang baru, yang terbaik," kata Lu Chen. "Saya mendengar bahwa barang-barang Mingzu sangat mahal, dan bosnya tidak memiliki koin Ming, bagaimana saya bisa membeli baju baru?" Xiao Di bertanya lagi, "Siapa bilang aku tidak punya koin Ming?" Lu Chen membuka cincin luar angkasa,
dan menuangkan setumpuk besar koin hantu, jumlahnya puluhan juta. Tuhanku, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak koin hantu? Bos, kamu benar-benar melakukannya. Anda dapat membeli baju baru secara langsung ketika Anda mendapatkan koin Ming. Baik Xiao Di dan Xiao Qian tercengang. Hanya beberapa jam sejak Lu Chen pergi, dan sulit dipercaya dia mendapat begitu banyak koin. Jangan tanya, ambil saja. Lu Chen terkekeh, menyimpan koin-koin itu, dan berkata, cepat ganti jubah klan Ming, sehingga kamu bisa bergerak di dalam gua. Hei, aku akan menggantinya sekarang. Xiao Di mengulurkan tangan untuk melepas pakaiannya, dan bahkan ingin berganti pakaian di depan Lu Chen, tetapi dihentikan oleh Xiao Qian. Xiao Di, jangan sombong di depan bos, ayo kembali ke hantu untuk berganti pakaian. Petik 2. Bagaimanapun, Xiao Qian mengambil beberapa set jubah, menarik Xiao Di ke udara, sosoknya menjadi lebih kecil, dan terbang langsung ke cincin hantu yang dikenakan oleh Lu Chen. Pergi ke balik batu itu dan ganti bajumu. Lu Chen melirik ke arah Linghua, lalu menunjuk ke kanan, di mana sebuah batu besar berdiri. Tidak perlu. Linghua tiba-tiba mengeluarkan suhu yang sangat rendah, membekukan area sekitarnya, menyebabkan udara membeku menjadi es. Untuk sesaat, Linghua dikelilingi oleh lapisan gletser yang tebal, dan hanya sosok samar-samar yang terlihat di luar. Tidak lama kemudian, gletser pecah, suhu rendah menghilang, dan Linghua muncul. Meskipun Linghua telah mengganti jubah indah Linghuang, namun dia mengenakan jubah wanita nadir, yang cukup menawan, dan dia tetap sangat cantik. Tidak peduli pakaian apa yang diganti Raja Ling, dia tetap sangat cantik. Gadis-gadis dari ras roh semuanya cantik, tapi Raja Roh bahkan lebih luar biasa. Xiao Qian dan Xiao Di juga keluar setelah berganti pakaian, dan mau tak mau mereka mengagumi saat melihat Linghua masih cantik setelah berganti pakaian Mingsu. Faktanya, meskipun Xiao Qian dan Xiao Di termasuk dalam klan hantu, mereka juga cantik, dan mereka dapat mengejutkan semua makhluk ketika mereka ditarik keluar. Sayangnya kecantikan mereka satu tingkat lebih rendah dari Xiao Wan dan Ming Yue, sehingga mereka hanya bisa menjadi dua daun hijau di depan Linghua. Xiao Qian, apakah kamu kenal Styx? Setelah kedua hantu perempuan itu selesai mengagumi Linghua, Lu Chen berbicara dan langsung ke pokok permasalahan. Tahu, pada zaman dahulu, sebelum suku Ming menyerbu, sungai itu milik suku hantu kita, jadi bukan disebut sungai Ming, melainkan sungai hantu. Kemudian, klan Ming menduduki sungai hantu dan mengganti namanya menjadi sungai Styx, tetapi klan Ming hanya separuh dari sungai ini. Saat Kaisar Hantu membuka gua hantu, dia juga membawa hilir sungai ke dunia bawah, jadi bagian sungai di dunia bawah disebut sungai Styx, tapi bagian di dunia bawah tetap disebut sungai hantu. Sumber sungai ini adalah negeri dongeng. Sungai yang mengalir dari negeri dongeng memiliki energi yin dan yang dapat menciptakan reinkarnasi. Namun, energi yin dan yang keluar dari negeri dongeng hanya berkumpul di ujung sungai, dan ujung sungai berada di dunia bawah, yang hanya bisa digunakan oleh kita para hantu. Konon masyarakat Ming juga menginginkan energi yin yang semacam ini, namun sayangnya bagian sungai yang mereka tempati tidak dapat mengumpulkan energi yin yang. Penjelasan Xiao Qian seperti ini tidak langsung pada intinya, tapi juga membangkitkan minat Lu Chen. Lu Chen selalu ingin mengetahui kebencian antara klan Ming dan klan hantu, tapi sayangnya dia tidak pernah bisa mengetahuinya. Apakah energi yin dan yang dari sungai itu bermanfaat untuk budidaya? Lu Chen bertanya. Energi yin yang tidak berguna untuk kultivasi, tetapi itu adalah energi yang diperlukan untuk menciptakan reinkarnasi, kata Xiao Qian. Mungkinkah Hades datang ke benua Yuanwu, membunuh para hantu, dan menduduki Gua Nether, terutama untuk energi yin dan yang dari sungai Styx? Setelah memikirkannya, Lu Chen berasumsi demikian. Xiao Qian tidak tahu, Xiao Qian bukanlah klan hantu tingkat tinggi, jadi dia tidak bisa menyentuh rahasia ini. Adapun mengapa klan Ming datang ke benua Yuanwu, mengapa mereka bersikeras untuk mengalahkan klan hantu kita, mungkin hanya eselon atas dari klan hantu yang tahu. Namun, para petinggi klan hantu telah mengklasifikasikan masalah ini sebagai rahasia besar. Mereka selalu tertutup dan tidak jelas, dan mereka tidak akan pernah memberikan jawaban yang pasti. Jadi, tidak ada seorang pun di bawah eselon atas klan hantu yang mengetahui hal-hal ini, dan Xiao Qian tentu saja tidak tahu banyak tentang hal itu. Perang antara klan hantu dan klan dunia bawah telah terjadi sejak zaman kuno, dan banyak orang kuat telah terbunuh.
Kedua belah pihak telah lama menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan. Apa alasan pertarungan tersebut? Itu tidak lagi penting bagi kami, hantu. Jika bos bisa berubah menjadi Mingsu, dia bisa berintegrasi ke dalam Mingsu, atau memulai dengan Mingsu dan mengeksplorasi masalah Mingsu. Xiao Qian menggelengkan kepalanya dan berkata begitu. Sekarang bukan waktunya, tapi jika aku punya kesempatan di masa depan, aku pasti akan mencari seseorang dari dunia bawah untuk mengetahuinya. Lu Chen mengangguk, dan berkata kepada Xiao Qian, pimpin jalan, ayo pergi ke Styx. Styx, tidak ada di Nethernes, tapi harus melewati Nethernes. Tidak perlu memasuki dunia bawah membuat Lingua 100 kali lebih santai. Nethernes adalah kediaman tingkat tinggi klan Ming. Ada orang-orang kuat seperti hutan, dan ada banyak raja sejati, sehingga mudah untuk dilihat. Belum lagi Lingua khawatir, bahkan Lu Chen pun tidak yakin untuk bertahan. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya Lu Chen menyamarkan seseorang. Di permukaan, efeknya bagus. Dia memiliki kulit dan nafas klan Ming, tapi ada cacat fatal. Artinya, Lingua harus melakukan kontak kulit dengan Lu Chen, dan harus menempel pada daging Lu Chen. Hanya dengan cara ini Lu Chen dapat berbagi dua rantai rune di tubuhnya dengan Lingua melalui kontak fisik. Itu juga karena Lingua tidak bisa meninggalkan Lu Chen, jika tidak, dia akan kembali ke bentuk asli klan roh setelah pergi sejenak. Oleh karena itu, Lingua dan Lu Chen harus berpegangan tangan sepanjang waktu, tak tergoyahkan. Cacat ini biasanya tidak ada apa-apanya, tapi saya khawatir jika saya tidak sengaja melepaskan tangan saya, Lingua akan terekspos seluruhnya. Tapi meski begitu, jika bukan karena metode berbagi rantai rune ini, Lu Chen tidak akan tahu cara menyembunyikan Lingua. Sedangkan untuk dua hantu perempuan, tidak ada masalah seperti itu. Ada senjata hantu, dan bisa diambil kembali kapan saja. Xiao Qian pernah melewati kota Mingsu, pergi jauh ke Sungai Ming untuk melakukan tugas, dan mengetahui rute menuju Sungai Ming. Namun, Xiao Qian harus keluar dan melihat pemandangan sekitarnya untuk memimpin jalan dengan akurat. Namun, dia tidak bisa pergi ke Netherworld, jadi Lu Chen masih ingin memasuki kota Netherworld lainnya untuk melihat apakah ada buku dan peta berharga untuk dibeli. Dengan cara ini, Anda tidak bisa mengambil jalan jauh, tetapi mengambil jalan pintas, dan Anda akan sering bertemu orang-orang dari dunia bawah. Oleh karena itu, Lu Chen memegang Lingua dengan tangan kanannya dan Xiao Qian dengan tangan kirinya, dan berbagi efek rantai rune dengan mereka. Xiao Di tidak mau tinggal di perangkat hantu, dan ingin keluar untuk mengikutinya, tetapi diminum kembali oleh Lu Chen. Selama penerbangan di sepanjang perjalanan, saya bertemu banyak prajurit Mingsu. Dan diawasi oleh banyak prajurit Mingsu. Tetapi ketiga Lu dan Chen semuanya memiliki berkah rantai rune, semuanya memiliki penampilan dan aura orang Ming, dan mereka mengenakan pakaian orang Ming, jadi tidak ada yang tahu bahwa itu palsu. Meskipun Lingua dan Xiao Qian berubah menjadi gadis nadir, wajah dan fitur wajah mereka tidak banyak berubah, dan mereka tetap sangat cantik. Hanya saja semua mata orang Ming yang mengawasi tertuju pada Lingua. Ada orang-orang yang penuh nafsu dalam umat manusia. Tidak terkecuali Hades. Kadang-kadang, beberapa prajurit klan Ming yang sembrono terbang mendekat, mencoba menggoda Lingua, tetapi pada akhirnya, mereka semua naik ke surga dan kembali ke singgasana mereka, bahkan tidak ada sampah yang tersisa. Prajurit klan Ming di luar sarang Ming secara alami tidak memiliki budidaya yang tinggi, sehingga mereka dapat diberhentikan begitu saja. Setiap kali dia datang ke kota yang gelap, Lu Chen masuk untuk membeli buku sendiri, dan Lingua tinggal di luar kota, jadi jangan ikut-ikutan menimbulkan masalah. Benar sekali, membeli buku. Buku-buku Mingzu terlalu mahal, sehingga banyak koin Ming di tangan Lu Chen segera menjadi terbatas, dan tidak mungkin untuk membeli seluruh toko buku. Setelah melewati lebih dari selusin kota hantu, Lu Chen membeli banyak buku, tetapi koin hantu di tangannya hampir kosong. Namun Nethernes akan segera hadir, dan perlu mengambil jalan memutar, serta mengambil rute jarak jauh untuk menghindari masalah. Setelah berlari beberapa hari, memasuki bagian terdalam Nether Cave, akhirnya saya melihat Styx. Itu adalah sungai hitam besar, sungai itu mengalir dengan tenang, tanpa nafas, tidak bernyawa, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu tampak seperti sungai mati. Bagian sungai tempat Lu Chen datang berada di bagian tengah sungai Styx, dan ada cukup banyak orang Styx di sini, puluhan ribu. Semua hantu ini memasuki sungai, menundukkan kepala ke arah barat sambil mandi, dan berdoa dengan khusyuk.
Dari gumaman doa para hantu itu, Lu Chen tahu bahwa hantu-hantu itu sedang berdoa kepada para hantu. Dan di sini, tugas Xiao Qian untuk memimpin telah selesai, dan akan lebih mudah bagi Lu Chen untuk kembali ke senjata hantu dan hanya memegang Linghua. Secara alami, Lu Chen tidak akan memasuki sungai Styx untuk berdoa, tetapi berjalan ke hulu di sepanjang tepi sungai. Benar sekali, Anda hanya bisa berjalan, bukan terbang. Ada kekuatan yin dan yang di sungai Styx yang menyebar ke daerah sekitarnya, membentuk batasan alami, dalam jarak 100.000 mil, mustahil untuk terbang. Hulu sungai Styx letaknya jauh. Lu Chen menarik Linghua untuk memulai Imperial Light Step, dan berlari selama 5 jam penuh sebelum mencapai ujung hulu sungai Styx. Hulu sungai bergolak, dan 2 puncak besar terjepit di antara keduanya. Jika ingin melihat ujungnya, Anda harus memasuki salah satu puncaknya. Kedua puncak ini sangat istimewa, sangat berbeda dari puncak lainnya di Gua Nether. Puncak lainnya sangat tandus atau liar, tanpa vitalitas, bahkan tidak ada binatang hantu. Namun kedua puncak gunung ini menghijau dan menghijau, binatang mengaum dan burung terbang, penuh vitalitas, bagaikan negeri dongeng di bumi. Ada vitalitas yang agung di sini, yang tidak ada bandingannya dengan puncak gunung manapun di dunia, setidaknya puncak yang pernah dilihat Lu Chen adalah seperti ini. Hal yang paling keterlaluan adalah aura puncak gunung itu sangat kaya, sekitar 2 juta kali lebih kuat. Ada negeri dongeng di bumi di dalam gua yang suram, sungguh membuka mata. Lu Chen menghela nafas sambil mendaki gunung. Energi spiritual di sini lebih tinggi daripada di lembah roh, jika saya berlatih di sini. Mata Linghua berkedip, dan dia melihat sekeliling dengan iri, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia disela langsung oleh Lu Chen dengan transmisi suara. Jangan bicara omong kosong, ada raja asli dari klan Ming yang bertanggung jawab atas tempat ini, topik sensitif perlu disampaikan melalui transmisi suara. Selain itu, Anda tidak dapat berlatih di sini, di Gua Nether, dan Anda tidak memiliki syarat untuk berlatih di sini. Saya ingin tahu apakah ada tempat di benua tengah yang mirip dengan Gao Lingqi. Linghua bertanya melalui transmisi suara. Harus. Lu Chen berpikir sejenak, lalu berkata, ketika perintah pemanggilan selesai dan kita keluar dari negeri kekacauan, saya akan membantu Anda menemukan tempat dengan aura yang sangat tinggi, sehingga Anda dapat berlatih dengan tenang pikiran. Aku tidak pergi. Linghua sebenarnya berkata begitu. Lu Chen terkejut. Saya keluar dari lembah roh dan mengambil 1000 bakat seni bela diri dari ras roh. Mereka mengikuti Anda untuk berlatih, dan saya tidak ingin meninggalkan mereka. Aku akan membiarkan mereka pergi bersamamu dan melindungimu. Aku masih memikirkan Lingxi dan 10 pelayannya. Sederhana saja, aku akan membiarkan 10 pelayan pergi bersamamu dan melayanimu secara pribadi. Lingyan adalah kerabatku, dan dia pasti tidak akan tinggal di Fanatic Legion setelah aku pergi. Aku akan membiarkan Lingyan mengikutimu. Namun, aku juga suka berbicara dengan saudara-saudaramu. Naga gemuk sangat lucu, Sangguan Jin sangat kaku, Ruhua sangat menghormatiku, pemula sangat manis. Petik 2. Baiklah, aku akan membiarkan Fei Long dan yang lainnya pergi bersama Anda. Tetapi saya juga menyukai Tousan Field Healer, dan saya lebih memilih untuk tetap berada di Legiun Anda. Saya sangat menikmati suasana harmonis dari seluruh Legiun. Berbicara tentang ini, Lu Chen tampak tidak berdaya, dengan garis hitam yang tak terhitung jumlahnya melayang di atas kepalanya. Lagi pula, bukan orang lain yang enggan ditinggalkan Linghua, tapi Lu Chen. Lu Chen dapat menjamin bahwa selama dia setuju untuk pergi bersamanya, Linghua akan sangat bersemangat dan berkata bahwa dia harus pergi. Apa-apaan ini, sungguh tidak mudah untuk menyingkirkan Linghua. Namun, tidak mungkin dia pergi ke tempat dengan aura tinggi kecuali dia tidak mau berlatih. Keduanya terus berjalan, dan ketika mereka mencapai ujung puncak gunung, sebuah suara agung terdengar. Hulu sungai Styx, jangan mengganggu. Tekanan yang mengerikan datang, menekan bahu Lu Chen dan Linghua, seberat 1000 gunung. Tetapi sesaat setelah Lu Chen berpikir, kekuatan jiwa yang agung menyembur keluar, bersama dengan Linghua, langsung memblokir kekuatan menakutkan itu. Pada saat itu, di mata indah Linghua yang menatap Lu Chen, ada cahaya keheranan yang berkedip-kedip. Dia tahu bahwa kekuatan jiwa Lu Chen sangat kuat, tetapi dia tidak tahu bahwa kekuatan jiwa Lu Chen begitu kuat, jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Pemaksaan itu bukan dari prajurit biasa, tapi dari raja yang sebenarnya, kekuatan raja yang sebenarnya.
Kekuatan bertarung Lu Chen kuat, bahkan di atasnya, dia tidak dapat menyangkal hal itu. Tapi kekuatan jiwa dan kekuatan tempur adalah dua hal yang berbeda. Kekuatan jiwa terkait dengan basis budidaya, semakin tinggi basis budidaya, semakin kuat kekuatan jiwa. Alam Lu Chen tidak sedap dipandang, dia hanya bisa dianggap sebagai bajingan sebelum dia bisa dianggap sebagai tahap suci. Seorang bijak yang berbudi luhur, dengan kekuatan jiwa yang sangat kuat untuk melawan keagungan raja yang sebenarnya, sungguh sangat sesat. Dia benar-benar tidak dapat memahami rahasia Lu Chen dan cara ampuh yang tak ada habisnya. Saya seorang pengusaha. Saya datang untuk mencari Raja Du setelah diinstruksikan oleh seorang kenalan. Lu Chen teringat nasihat pemilik toko pakaian, dan segera mengatakannya, orang yang bisa melepaskan kekuatan raja sejati pastilah kakak laki-laki Du Wang yang dikatakan bosnya. Pengusaha muda, usia ini, muda agak keterlaluan. Suara itu menjadi ragu, dan keagungan segera berkurang 3 poin, karena Anda memiliki seorang kenalan yang ingin menunjukkan kepada Anda, Raja Du dapat menemui Anda, tetapi kamu harus menjelaskan kenapa kamu ada di sini dulu. Bayar mahal dan beli sampah. Lu Chen menjawab dengan singkat, mencoba membayangkan dirinya sebagai seorang pengusaha, dan mencoba untuk menggantikannya, berusaha untuk tidak menunjukkan dirinya sebagai seorang non-pengusaha. Berapa yang ingin kamu bayar, dan sampah apa yang ingin kamu beli? Hilanglah keagungan suara itu, digantikan oleh nada komersial yang kental. Saya menjual batu roh urat biru dengan kemurnian tinggi dan membeli sampah paling berharga. Lu Chen juga menjawab dengan nada komersial, dan langsung mendapat tanggapan hangat dari pihak lain. Ups, cemerlang, Raja menyukainya. Suara pihak lain sangat mengapresiasi, dan dia berkata, kamu dapat terus berjalan, dan kamu akan melihatku ketika kamu mencapai ujung gunung. Lu Chen sangat gembira, orang yang berbicara tidak perlu menebak-nebak lagi, itu adalah Raja Du. Jika Raja Du bersedia bertemu, maka akan terjadi drama. Oleh karena itu, Lu Chen tidak berani membuang waktu, dan menarik Lingua untuk bergegas maju dengan cepat. Di ujung puncak gunung, di ujung sungai Styx, berdiri segel Fantian yang besar. Segel besar Fantian berwarna putih dan jernih, dengan tinggi dan lebar ratusan kaki, seolah-olah sumber sungai Styx telah diblokir. Ajaibnya, air Styx berasal dari Yinzhong. Di bawah meterai besar, arus deras mengalir, sungai bergolak, dan kabut spiritual mengepul. Tiba-tiba, di tengah arus deras dan arus bawah, sebuah benda asing muncul di sungai yang bergejolak. Benda asing tersebut berwarna abu-abu dan belum muncul ke permukaan sungai. Peri, berdiri di tepi sungai, Lingua melihat benda asing di sungai dengan heran, dan mau tidak mau ingin turun ke sungai untuk menyelamatkannya, tetapi ditangkap oleh Lu Chen. Ujung sungai Styx hanya milik Raja Du, jadi kamu tidak bisa turun untuk menyelamatkan barang-barang. Begitu suara peringatan Lu Chen jatuh, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di atas segel langit persegi, menukik ke bawah, langsung ke sungai Styx. Ledakan, gelombang besar terjadi, dan saat air memercik ke segala arah, pria itu tiba-tiba muncul dari sungai Styx. Hahaha, menjadi kaya, menjadi kaya. Raja ini telah mencari di sini selama ribuan tahun, dan akhirnya menemukan jubah peri, yang tak ternilai harganya dan tak ternilai harganya. Hari ini adalah hari keberuntungan rajaku, selamat. Pria itu memegang jubah penuh energi abadi di tangannya, melihat ke langit dan tersenyum, dan jatuh langsung dari udara, tepat di depan Lu Chen. Jubah ini memancarkan energi abadi, ini benar-benar jubah abadi. Lu Chen melihat jubah itu dan merasa sangat terkejut. Meskipun dia tahu bahwa sumber sungai Styx berasal dari alam abadi, dan kadang-kadang akan ada sampah dari alam abadi yang mengalir ke bawah, Lu Chen masih terkejut ketika dia benar-benar melihat sampah dari alam abadi. Hanya saja jubah peri sebenarnya adalah jubah abu-abu yang compang camping dan agak tidak pada tempatnya. Robeknya jubah peri hampir sama dengan yang dikenakan pengemis. Selain memiliki energi abadi, Lu Chen benar-benar tidak dapat memikirkan apa tujuan jubah abadi ini. Sungguh suatu keberuntungan besar bagi raja ini untuk mendapatkan jubah peri, yang berarti raja ini akan menjadi peri di masa depan. Pria itu membelai jubah peri yang robek dengan hati-hati, dengan ekspresi mabuk di wajahnya, seolah-olah dia sedang menyentuh kaki seorang wanita. Selamat, kepada Raja Du, keberuntungan tidak terbatas, dan keabadian sudah dekat. Lu Chen tidak terlalu memikirkannya, dan hanya menaruh topi tinggi pada orang itu demi tulang bangau Suandan. Alis dan rambut pria itu berwarna putih, dan sosoknya agak kurus, namun matanya tajam.
Dia mengenakan jubah katun berwarna merah dan kuning, memancarkan aura raja sejati. Lu Chen tidak perlu menebak terlalu banyak, dia tahu bahwa Raja Tua Klan Ming yang sebenarnya ini mungkin adalah bos yang dikatakan bos itu. Raja Penyeberangan. Benar, raja ini telah menjadi raja sejak lama, dan kekuatan langit dan bumi telah dimurnikan, dan dia memiliki kekuatan untuk menjadi seorang kaisar. Duwang mengangguk, dan berkata dengan penuh semangat, hari ini, raja ini telah memenangkan jubah peri, yang menandakan bahwa kesempatan untuk menjadi kaisar telah tiba. Mengenakan jubah abadi untuk menjadi seorang kaisar, dengan berkah energi abadi, tingkat keberhasilan menjadi seorang kaisar akan meningkat pesat. Lu Chen mengikuti kata-kata Duwang, dan memberi penghargaan lebih tinggi pada Duwang. Kamu benar-benar terpelajar, dan kamu berbicara dengan baik. Raja ini sangat menghargaimu. Duwang menatap Lu Chen sambil tersenyum dan dalam suasana hati yang baik. Anak muda, siapa namamu? Namaku Lucky. Lu Chen berkata dengan santai. Bagaimanapun, nama ini pernah ke Gua Iblis, turun ke jurang, dan sekarang juga membuat rumah di sini, di dalam gua. Nama keluarga Lu. Duwang tertegun, dan berkata lagi, nama keluarga Lu adalah nama keluarga umat manusia, dan klan Ming saya tidak memiliki nama keluarga ini. Nah, begini, nenek moyang saya menganggap nama keluarga saya jelek, jadi mereka meminjam nama keluarga umat manusia dan mengubahnya menjadi nama keluarga saat ini. Lu Chen datang segera setelah dia membuka mulutnya, dan membuat kalimat lain. Nama keluarga klan Ming saya memang kasar, tidak sebagus nama ras manusia, tapi tetap nama keluarga klan saya, jadi jangan mengubahnya sembarangan. Duwang mengerutkan kening, ini masalah nenek moyang kita. Sebagai keturunan, saya tidak ada hubungannya. Kata Lu Chen, lupakan saja, ini urusan keluargamu dan tidak ada hubungannya dengan raja ini. Raja Du melirik jubah peri di tangannya, dan ketidakbahagiaan di wajahnya segera menghilang, dan kegembiraan menyebar lagi. Lucky, kamu datang pada waktu yang tepat hari ini. Raja ini sedang dalam suasana hati yang baik. Kamu ingin membeli negeri dongeng hartamu, raja ini akan memberimu diskon. Dia sudah berada di sini selama puluhan ribu tahun, siapa yang belum pernah melihatnya? Kebanyakan orang yang sampai di ujung sungai Styx adalah orang-orang yang membosankan, dan mereka semua diusir kembali olehnya. Hanya pebisnis yang tidak terburu-buru. Setelah mengusir semua pedagang, kepada siapa dia menjual? Jika dia ingin menjadi kaisar, dia membutuhkan banyak uang untuk membeli sumber daya budidaya. Terima kasih Duwang. Lu Chen sangat gembira, dia bisa mendapatkan beberapa keuntungan sebagai imbalan atas penghargaan untuk Duwang, yang benar-benar murah.